ada kemungkinan orang datang ke kamu langsung ngajak serius kayak gitu. Mungkin baru kenal sebentar udah ngajak kamu jadian. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni. Seperti judulnya, kali ini aku akan reading prediksi cinta untuk teman-teman berzodiak Aquarius di tahun 2021, baik untuk Aquarius single dan Aquarius couple. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke readingnya. Hai teman-teman Aquarius single, kita akan lihat bareng-bareng bagaimana perjalanan cintamu di tahun 2021. Nanti aku juga akan ngasih pesan semesta buat kamu, jadi kamu tonton terus sampai habis. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh di subscribe dulu dan bisa follow Instagram aku di @journalinfinity. Dan sekarang kita akan masuk ke readingnya. Aku punya The Moon, Page of Wands, Six of Swords, Temperance, King of Swords, the Hanged Unicorn, the Star, Ten of Pentacles, Eight of Wands, Three of Swords. Oke, buat teman-teman Aquarius single di sini yang bisa kulihat ya, di 2021 ada sebagian teman-teman di sini yang merasa sudah banyak berkorban di hal-hal yang berhubungan dengan cinta, sudah punya teman di sana sini, sudah ngasih sinyal ke sana sini, tapi kok nggak ada satupun yang nyantol ya kayak gitu. Kamu ngerasa kamu sudah berkorban banyak hal, sudah melakukan usaha ini itu supaya tampil cantik atau keren, tapi belum ada hasilnya kayak gitu, sehingga kamu ngerasa berputus asa. Aduh, gimana ya, apakah ada yang salah di aku, kok kayaknya jodoh aku semakin menjauh aja, atau belum ada kelihatan tanda-tandanya kayak gitu. Ada sebagian teman-teman Aquarius yang berpikir begitu ya, bisa aku katakan mungkin di awal 2021 lah yang kayak gitu. Jadi ya, bisa aja ini adalah efek dari 2020 yang sungguh bikin pusing kepala, sehingga kamunya yang ngerasa kayak, aduh sebenarnya jodoh aku ini ada nggak sih kayak gitu. Tapi di tahun 2021 aku lihat di sini ada sebuah pergerakan dari kamu, dari teman-teman di sini, yang mana aku lihat sepertinya sebagian teman-teman Aquarius ini juga sedang menunggu seseorang, sedang menunggu jawaban atau sedang menunggu kepastian dari seseorang yang berhubungan dengan kepastian hubungan kamu dan dia. Mungkin di sini kamu terjebak friend zone atau di hubungan yang gak jelas, teman apa pacar atau ya apapun lah yang kamu sedang nanti-nanti jawabannya, sehingga kamu ngerasa aku tuh harus dapat cepet jawabannya sekarang kayak gitu. Yang mana sepertinya hal ini membuat kamu patah hati, sakit hati. Sebagian teman-teman di sini mungkin ada yang cintanya ditolak, atau sinyal-sinyal yang kamu kasih ke dia ini nggak nyampe-nyampe, atau dianya nggak nangkep sinyal dari kamu, sehingga kamunya berputus asa. Aduh, kayaknya aku putus asa. Aduh, kayaknya hati aku terluka lagi kayak gitu. Yang kamu rasa. Tapi kabar baiknya di 2021 yang aku lihat di sini, ada sebuah harapan buat kamu, sebuah atau beberapa harapan lah buat kamu di sini, yang mana ada kemungkinan orang datang ke kamu langsung ngajak serius kayak gitu. Jadi mungkin di sini ada yang datang ke kamu sudah siap secara materi, secara emosi, secara apa ya, segala rupa lah, dia udah dewasa segala rupa, sehingga dia nanti nggak mau berlama-lama membuat kamu terombang-ambing dalam ketidakpastian hubungan. Bahkan di sini mungkin baru kenal sebentar udah ngajak kamu jadian, atau bahkan mungkin di sini baru kenal sebentar, pacaran, baru sebentar juga langsung ngajak nikah, langsung ngajak ketemu, dua keluarga bertemu buat ngelamar kamu atau dilamar sama kamu kayak gitu. Jadi ya siap-siap aja, ada pergerakan yang sangat cepat di beberapa teman-teman Aquarius sepanjang 2021. Yang mana hal ini akan membuat kamu melupakan segala sakit hati kamu, segala ketidakjelasan yang kamu rasakan dulu-dulu kayak gitu. Yang bisa kulihat kayak gitu ya. Dan kalaupun tidak secepat itu pergerakannya, di sini yang aku lihat akan ada kehadiran seseorang di hidup kamu. Yang aku lihat di sini orangnya masih muda, cakep ya. Dia punya
ambisi yang sangat-sangat besar terhadap hidupnya. Entah di sini ambisi dia di hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, kuliah, keuangan, atau apapun itu, yang mana dia ini melihat kamu sebagai orang yang luar biasa, yang dia yakin kamu nanti akan menjadi orang yang bersama dengan dia, maju bersama, berpetualang bersama, menuju impian yang sama, kayak gitu. Dan orang ini bisa aja menjadi orang yang seperti aku bilang tadi, pergerakannya cepat dengan kamu. Dan kalaupun belum secepat itu, tapi setidaknya dia sudah memberikan tanda-tanda atau mungkin secara langsung serius ngajak kamu buat pacaran, kayak gitu. Yang bisa aku lihat. Sehingga di sini rasa rasa sesak di dada kamu dan segala kebetean kamu perkara cinta yang sepertinya gagal terus itu, kamu mulai merasakan nih bintangnya kamu bersinar lagi, kamu mulai merasakan lagi hati kamu hangat lagi, merasa dicintai dan betapa enaknya mencintai seseorang, kayak gitu. Dan di sini Ten of Pentacles yang mana di 2021 ini nggak hanya sekedar kamu mendapatkan orang yang cocok dengan hati kamu, yang bisa membawa kamu menuju impian kamu, tapi juga di sini ada sebuah usaha dari kamu dan dia, yang mana ketika dua-duanya berjalan bareng dengan kekuatan yang sama, niat yang sama, di sini aku lihat ada hasil akhir berupa kejayaan di segi keuangan bisa, emosi bisa, perasaan bisa, dan kenyamanan antara kamu dan dia. Karena Ten of Pentacles ini nggak hanya mengenai materi duit, tapi juga kestabilan emosi, kestabilan intinya, kayak gitu. Yang mana di sini kamu dan dia berbahagia, ada kemungkinan juga nanti kamu nikah sama dia, punya anak, membangun rumah dan sebagainya, seperti yang kamu idam-idamkan, kayak gitu. Kalau emang ini impian kamu, silahkan diaminin. Lalu di sini Temperance, tapi PR-nya adalah kamu harus bisa harmoni. Harmoni di sini adalah ya melihat realita. Kadang sesuatu itu nggak hanya dirasa tapi juga harus pakai logika, kayak gitu. Jadi ketika ada orang yang datang, jangan langsung lihat ih ganteng, ih kaya, ih bla bla bla. Kamu juga harus pakai logika kamu. Mungkin di sini sebagian teman-teman udah ada yang merasakan betapa nggak enaknya sakit hati, betapa nggak enaknya katakanlah diselingkuhi, betapa nggak enaknya diputuskan tiba-tiba dia pergi. Nah, sekarang kamu harus makin pinter. Ketika ada orang yang datang, jangan hanya melihat luarnya aja, tapi juga digali lagi kesamaan-kesamaan antara kamu dan dia, perbedaan antara kamu dan dia apa, apakah kamu dan dia satu tujuan, apakah kamu dan dia bisa saling menerima kejelekan masing-masing, kayak gitu. Karena lebih sulit menerima keburukan dibandingkan kebaikan yang indah-indah, ya kan. Jadi harus ada harmoni di sini sampai nanti akhirnya kamu bisa memutuskan dengan tegas, aku akan bersama dengan dia, atau sepertinya kami belum jodoh, kayak gitu ya. Dan di sini sih juga sebetulnya ada sih beberapa kisah di mana dua orang bertemu sebentar langsung menikah dan langgeng gitu kan, ada. Tapi juga di sini kamu juga tetap harus waspada ketika ada orang yang datang langsung ngajak serius. Kamu juga harus memahami ya petuah orang tua zaman dulu, bibit bebet bobot, kayak gitu. Jadi kamu boleh aja percaya dengan dia, tapi juga jangan percaya dengan kebaikan hati orang 100%, tapi kamu juga harus bisa meneliti keluarga dia gimana, latar belakang dia kerja di mana, pertemanan dia kayak gimana. Wajib tahu, harus tahu, kayak gitu. Jangan sampai kamunya ngerasa happy karena diajak nikah secepat ini seperti di film-film Korea, tapi kamu ternyata menyesal kemudian, kayak gitu. Jangan sampai, karena di sini ada warningnya buat kamu. Jangan sampai merasa harus sesegera mungkin cepet-cepet pingin nikah supaya nggak ditanya kapan nikah, tapi kamunya malah patah hati dan sakit hati lebih-lebih lagi belakangnya. Jadi pastikan kalau ada niat baik yang datang, kamu juga harus cross check. Niat baik dengan cross check yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi kalau niat baik tapi kamunya nggak pintar-pintar melihat situasi, ya hati-hati, warningnya kayak gitu ya. Lalu di sini ada King of Swords, yang mana dia ini ya paling suka diperhatikan, dibalik kedewasaan dia, dibalik kebijaksanaan dia, dibalik cerdasnya dia sosok yang paling paling suka diperhatikan. Jadi mungkin ini kamu, mungkin pasangan kamu. Jadi di 2021 kamu lagi pingin-pinginnya diperhatikan seseorang, atau pasangan kamu ini tipe yang suka diperhatikan, kayak gitu, suka dipuji, suka diapresiasi segala hasil kerja kerasnya, kayak gitu. Ya wajar sih sedikit narsis, ya nggak apa-apa juga, asalkan dia emang niatnya baik ke kamu dan bisa setulus itu menerima kamu baik buruknya.
Jadi bisa aku katakan buat teman-teman Aquarius di sini ya, itu peluang buat kamu, ada orang yang datang, tapi terserah bagaimana kamu. Hati-hati dengan pergerakan yang terlalu cepat. Cepat boleh, tapi juga harus pintar melihat situasi. Dan aku akan lihat juga di sini pesan semesta buat teman-teman Aquarius seperti janjiku tadi. Oke, kita akan lihat apa pesan semesta buat kamu di 2021, terutama yang berhubungan dengan kisah cinta kamu. Wadaw, sebentar. Heboh dia. Oke, aku punya have faith, be in the present and dream of the future, relationship patterns. Di sini ya kamu diminta buat kuat-kuat ya. Jadi dari situasi kamu yang nggak enak ini, yang kamu ingin menuju ke sebuah impian kamu, tenang aja, akan ada banyak bantuan yang datang ke kamu. Entah bantuan ini datang dari keluarga kamu, teman-teman kamu, semesta akan ngasih bantuan yang banyak dari tangan banyak orang, termasuk juga dari pasangan kamu. Yang mana seperti aku bilang tadi, kamu dan dia sama-sama menjadi orang yang serius di hubungan ini dan ngerti tujuannya kemana. Makanya di sini pergerakan kamu atau terbangnya kamu ini ke tujuan kamu itu akan semakin ringan karena pasangan kamu ini punya tujuan yang sama, kayak gitu loh. Jadi sama-sama bisa menikmati petualangan ini bareng karena tujuannya ya sama antara kamu dan dia. Tinggal gimana kamu menjalani petualangan ini bersama dengan dia, kayak gitu sih. Yang mana dia ini akan meringankan langkah kamu, yang membuat kamu semakin termotivasi buat kerja seperti aku bilang tadi, mengumpulkan materi-materi duniawi, yang mana itu akan semakin memperkuat juga hubungan kamu dan dia. Yang namanya hidup kan butuh uang juga, jadi ya saling mengusahakan, saling mendukung, saling support. Dan di sini emang kalau memang kamu masih mengharapkan sesuatu di masa lalu, seperti aku bilang tadi, merasa mengorbankan banyak hal untuk orang di masa lalu, ya sudahlah, belajarlah dari masa lalu tapi hiduplah untuk saat ini dan kedepannya, kayak gitu. Karena ketika kamu punya impian, walaupun orang lain mengatakan mustahil bla bla bla, tapi di tangan orang yang tepat, seperti aku bilang tadi, ketika orang ini satu tujuan dengan kamu akan lebih ringan langkahnya ke tujuan kamu itu. Setidak mungkin apapun menurut orang lain, tapi ketika kamu mengusahakannya bersama orang yang kamu cintai, ya kamu akan sampai ke tujuan kamu, kayak gitu. Jadi ya jangan takut untuk bermimpi, dan jangan takut juga untuk bermimpi punya pasangan yang begini begitu ya. Berdoalah, banyak-banyak berdoa supaya semesta akan mengirimkan dia ke kamu. Sorry, kayak gitu ya. Lalu di sini relationship patterns, sebuah pola di hubungan. Jadi ya, kalau mungkin nanti kedepannya kamu ngerasa kok hubungan aku stuck ya, kok kayaknya aku hidupnya gini-gini aja ya, jadi kamu yang harus mengusahakan. Kalau sekarang kamu ngerasa jomblo, udah mengusahakan banyak hal tapi nggak dapat feedbacknya, ya kamu ubah polanya, kayak gitu. Jadi kadang ketika kamu nggak berusaha, justru dia akan datang ke kamu. Ketika kamu justru sangat ngebet, kepingin sesuatu, kamu mengusahakan sekuat-kuatnya, malah dia nggak datang-datang ke kamu. Jadi di sini adalah sebuah keikhlasan hati, atau serahkan semuanya ke Tuhan, serahkan semuanya ke semesta. Biarkan mereka yang memberikan dia ke kamu di waktu yang paling tepat. Jadi kamu nikmatin aja hidup kamu. Kalau misalnya kamu lagi sibuk kerja, ya sibukkan diri kamu dengan kerja. Misalnya aktif juga di kegiatan sosial atau di kuliah kamu, happy dengan keluarga dan teman-teman kamu, ya cinta akan datang ketika kamu happy dengan situasi kamu, happy dengan hidup kamu, kayak gitu. Ketika kamu happy, kamu akan dipertemukan dengan orang yang happy juga. Ketika kamu udah stabil, kamu akan dipertemukan dengan orang yang udah stabil juga, kayak gitu sih intinya. Jadi ya, itu yang akan menjadi tantangan atau berkah untuk teman-teman Aquarius di 2021. Oke, itu yang bisa aku lihat. Kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe sebagai dukungan untuk channel ini. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman Aquarius yang sudah berpasangan, kita akan lihat bagaimana perjalanan cintamu di tahun 2021. Nanti aku juga akan ngasih pesan semesta buat kamu. Jadi pastikan kamu nonton video ini sampai habis. Dan juga buat teman-teman, kalau belum subscribe channel ini, boleh juga di subscribe dulu. Dan kamu bisa juga follow Instagram aku di @journalinfinity. Dan sekarang kita akan masuk ke readingnya.
the World, Ace of Wands, King of Cups, Nine of Swords, Eight of Swords, Eight of Wands, Knight of Pentacles, the Hierophant, Ace of Pentacles, Eight of Pentacles. Oke, buat teman-teman Aquarius, di sini yang bisa aku lihat adalah kamu happy dengan hubungan kamu di 2021. Kamu happy, kamu ngerasa bersama dengan dia, kamu menjadi orang yang lebih bersemangat lagi untuk menggapai segala impian kamu. Kamu merasa berkah di hidup kamu makin banyak dengan hadirnya dia di hidup kamu. Kamu semakin bersemangat buat kerja, nyari uang, banting tulang demi supaya nanti kalau kamu dan dia katakanlah menikah, jadi ya adalah modalnya kayak gitu, adalah tabungannya buat nanti nyicil rumah, beli ini itu dan sebagainya. Itu yang kamu rasa, ada besar harapan kamu di hubungan ini bersama dengan dia, ya kan? Lalu di sini bisa aku lihat kamu sedang diburu-buru. Sedang diburu-buru di sini dalam artian mungkin kamu dikejar-kejar umur atau kamu dikejar-kejar teror kapan kawin oleh orang-orang di sekitar kamu. Jadi di sini bisa vice versa ya, karena di sini general reading, bisa kamunya yang dikejar-kejar atau kamunya yang memaksa dia untuk ayo dong kapan kita nikah, atau dianya yang memaksa kamu untuk kapan dong kita nikah kayak gitu. Jadi ada timbul sebuah tantangan, yaitu diburu-burunya kamu di hubungan ini untuk menuju sebuah pernikahan, karena di Hierophant ini adalah kartu yang juga bisa menunjukkan pernikahan kayak gitu. Sementara ada satu orang di hubungan ini yang merasa aduh santai aja dong hubungan ini kayak gitu, jangan buru-buru lah, kalau buru-buru nanti malah nggak enak menikmati petualangan kita berdua, aku jadi nggak bisa konsen untuk mengenal kamu, keluarga kamu, konsen di hal lain kayak gitu, belum siap nih aku kayak gitu. Ini bisa kamu atau pasangan kamu, karena di sini Knight of Pentacles ini adalah dia seorang pejuang yang gagah berani, kokoh, maksudnya berpendirian, tapi dia yang gerakannya paling lambat dibandingkan pejuang yang lain. Jadi lambat di sini bukan berarti dia malas-malasan, enggak, dia teguh dengan pendiriannya, dia yakin dengan kamu, atau di sini kamunya yakin dengan dia, cuma ada beberapa hal yang membuat dia santai dulu lah kayak gitu, jangan terburu-buru lah kayak gitu. Karena ada pihak yang merasa kalau terburu-buru itu malah jadi nggak menikmati perjalanannya. Sementara di satu pihak ada yang merasa harus terburu-buru sebagai suatu bentuk keseriusan di hubungan ini. Dan mungkin juga alasan-alasan lain di luar itu. Makanya di sini meskipun kamunya di sini ngerasa happy dengan hubungan ini, ngerasa bisa mencapai banyak hal, bisa membuka banyak berkah di berbagai bidang, tapi kamu nggak bisa membohongi diri bahwa kamu juga ngerasa stuck, cemas, ngerasa bingung bagaimana hubungan ini ke depannya. Kamu ngerasa ada harapan nggak ya di hubungan aku ke depannya? Kok kayaknya makin kesini aku ngerasa makin stuck, makin nggak bisa kemana-mana, terpenjara, kesini nggak bisa, ke situ nggak bisa, mau putus tapi udah kadung cinta, udah kadung serius, udah kadung kenal keluarga, pingin terus bersama tapi kok kayaknya nggak ada pencerahan kayak gitu. Dan di sini juga karena kartu di Hierophant keluar ya, kemungkinannya kalau dia gandengan dengan yang begini-begini, biasanya sih ada hal-hal yang membedakan antara kamu dan dia. Biasanya, seringnya hal-hal yang berhubungan dengan agama yang berbeda, kebudayaan keluarga kamu dan dia yang berbeda, status sosial atau pendidikan keluarga kamu dan dia yang berbeda, sehingga ini juga menjadi salah satu faktor yang memberatkan langkah kamu ke depannya. Meskipun kamu cinta banget ke dia, dia cinta ke kamu happy dengan hubungan ini membuat kamu lebih luar biasa bergembira menghadapi hidup kamu, tapi di satu sisi perbedaan ini yang membuat kamu dan dia juga ngerasa aduh gimana ya hubungan ini kayak gitu. Bisa nggak ya lanjut, bisa nggak ya menuju jenjang yang lebih tinggi, bisa nggak ya menuju pernikahan kayak gitu. Makanya di sini mungkin ini juga yang menjadi pertimbangan ketika ada satu pihak yang ingin merasa cepat-cepat, tapi yang satunya tunggu dulu lah, pelan-pelan dulu, kita temukan dulu bagaimana caranya menyatukan dua hati dari perbedaan yang ada ini kayak gitu. Dan di sini aku lihat sebenarnya kamu dan dia sama-sama
sosok yang dewasa ya, sama-sama sosok yang bisa saling mengendalikan emosi, terutama kamunya. Kamu di sini menjadi seorang raja, tapi ini bisa juga untuk perempuan, raja yang sangat bijaksana, dewasa, mengerti kemana arahnya, bisa yakin bahwa hubungan ini yang menurut orang-orang ini adalah hubungan yang nggak mungkin menjadi mungkin kayak gitu, karena kamu yakin dan kamu mengusahakan bersama pasangan kamu. Tapi lebih dari itu sebenarnya King of Cups ini adalah raja yang paling bisa mengontrol emosinya. Mengontrol emosi ini bukan berarti memendam emosi terus-terusan ya, tapi di sini di saat dia lagi emosi yang lagi panas, dia bisa meredam marahnya, tapi di saat dirinya sudah dingin, adem, dia bisa komunikasikan marahnya ini ke orang yang tepat. Jadi kenapa dia marah, dia inginnya bagaimana, kayak gitu intinya. Jadi ya itu sih yang menjadi pertimbangan di hubungan ini yang aku lihat, sehingga bisa aku katakan hubungan kamu dan dia ini menjadi hubungan yang kalaupun ini nggak menjadi batu sandungan di hubungan kamu dan dia, ada hal-hal lain yang memang membuat kamu dan dia harus bekerja keras di sini, membangun hubungan ini menjadi lebih serius, lebih ke arah yang memang kamu idam-idamkan, yang memang kamu impikan kayak gitu, sehingga ya hubungan ini menjadi hubungan yang harus diusahakan lebih keras dibandingkan pasangan-pasangan yang lain. Bisa aku katakan kayak gitu. Karena di sini ada pihak yang mulai merasa bosan, nggak tahu mau kemana, mencemaskan hubungan ini sangat-sangat sehingga jadi nggak produktif, jadi susah tidur, sering mimpi buruk gitu-gitu. Ya intinya sih di sini dua pihak harus saling ngobrol, saling mengusahakan, nggak bisa sendiri kalau udah kayak gini. Apalagi kalau memang yang menjadi salah satu tantangannya adalah perbedaan yang mendasar antara kamu dan dia. Ya sebenarnya hubungan ini di luar perbedaan itu bisa menjadi hubungan yang membuka banyak berkah di banyak hal ya, terutama di keuangan seperti aku bilang tadi. Kamu bisa menggapai cita-cita dan impian kamu karena kamu didukung oleh pasangan kamu, dan tipe pasangan yang sama-sama bekerja keras, yang sama-sama berjuang, yang nggak hanya berjuang sendirian kayak gitu. Cuma memang yang namanya manusia sekompak apapun pasti ada bedanya lah, karena kamu dan dia dibesarkan dari keluarga yang berbeda, dengan bacaan yang berbeda, dengan pola pikir yang berbeda, otomatis banyak hal yang harus disatukan. Itu sih sebenarnya intinya. Jadi di sini meskipun kamunya cinta dengan dia, happy dengan dia, banyak hal yang menjadi PR kamu dan dia ke depannya, aku lihat kayak gitu. Ya, buat teman-teman Aquarius di sini. Dan lebih dari itu sebetulnya kamu dan dia di sini sama-sama bijak ya. King of Cups ini bijak. Di hadapan ini juga sesuatu atau seseorang yang sangat bijak, sangat dewasa, sangat mengerti tujuannya apa. Cuma memang di sini kadang di hadapan ini adalah bijaksana tapi secara keuangan seret. Cuma karena di sini keluarnya keuangan, jadi bisa aku katakan kamu ini bijak tapi juga keuangannya lancar gitu loh, rezekinya. Jadi ya oke, hanya saja memang ada banyak hal yang harus kamu obrolin, terutama kalau kamu emang merasa hubungan ini bener-bener stuck ya, kamu harus obrolin lah sama dia gimana enaknya ke depannya. Maksudnya di sini bukan memutuskan hubungan, tapi ambil keputusan terbaik buat kamu dan dia. Kalau memang bisa dilanjutkan silahkan diperjuangkan, tapi kalau memang hasil akhirnya keputusannya adalah nggak bisa dilanjutkan dengan berbagai alasan, ya terimalah kayak gitu. Karena ya kadang sebuah hubungan datang bukan untuk penyatuan tapi untuk pendewasaan sebagai sebuah pelajaran, dan itu mahal harganya. Jadi di sini apapun itu ya semoga yang terbaik buat kamu di 2021. Jadi nikmatin aja momennya, apapun itu semoga terbaik buat kamu dan dia. Dan di sini aku seperti janjiku tadi, aku akan lihat apa pesan semesta buat hubungan kamu di 2021. Oke, aku punya Have Faith. Ini kartunya keluar terus. Love Endures, Slow Down. Oke. Di sini emang kamu dan dia adalah tipe pasangan yang emang perjuangannya jauh lebih keras dibandingkan mungkin teman-teman kamu di sini, mungkin dari circle kamu yang tampaknya waduh ini pasangan yang bener-bener harus berjuang kayak gitu demi bisa bersatu ke depannya. Dan memang di sini kamu diminta untuk punya kesabaran, keberanian, keyakinan untuk menghadapi situasi ini.
Karena kalau kamu yakin seberat apapun usahanya akan ringan langkahnya ke depan. Tapi ya emang harus diusahakan, harus diperjuangkan. Dan di sini ya banyak-banyaklah berdoa, karena Tuhan yang bisa membantu kamu. Dan kadang Tuhan itu membantu kamu dari tangan banyak orang. Jadi kalau ada bantuan yang datang, terimalah kayak gitu, dipertimbangkan, dan kalau memang kamu ngerasa cocok, diterimalah bantuan yang datang untuk hubungan ini kayak gitu ya. Lalu di sini ada love enders. Jadi ya sama sih di sini, intinya kamu diminta buat kuat ya, karena sepertinya memang Aquarius ini menjadi zodiak yang petualangan cintanya butuh kekuatan dan keberanian dan perjuangan yang luar biasa. Jadi di sini kamu diminta untuk ketika kamu dan dia sudah yakin untuk menjalani petualangan di perahu yang sama, di bahtera yang sama, mengarungi samudra yang luas dengan segala ombak dan sebagainya, membawa bahagia dan petualangan. Ya di sini kamu diminta untuk tidak menyerah dan kehilangan harapan, karena cinta itu mengenai terbentuknya harapan dan bisa mengatasi segala masalah dalam berbagai kondisi kayak gitu. Jadi di sini memang perjuangannya antara kamu dan dia, nggak bisa kamu sendiri, nggak bisa dia sendiri, harus saling menopang kayak gitu sih. Apakah ada potensi hubungan ini ke depannya? Ada kayak gitu, cuma memang perjuangannya harus luar biasa. Lalu di sini slow down. Di sini ya buat teman-teman yang memang merasa cemas atau ngerasa stuck di hubungan ini, coba di slow down. Dan kalau misalnya pingin cepet-cepet ya, di sini kamu diminta untuk pelan-pelan aja. Jangan terlalu terburu-buru. Kadang sesuatu yang terburu-buru itu endingnya suka kadang mengecewakan kayak gitu. Jadi di sini kalau memang ada hal-hal yang sangat berat untuk diperjuangkan, di sini kamu nggak harus lari, tapi kadang kamu harus lari, jalan, istirahat, jalan lagi, lari lagi, istirahat, kayak gitu loh. Jangan ingin terus berlari, karena nanti kamunya yang akan capek, kehabisan tenaga sebelum kamu sampai ke tujuan kamu bersama dengan dia. Jadi ya sering-seringlah komunikasi, ngobrol, maunya gimana, dari pihak keluarga dia gimana, dari pihak keluarga kamu gimana, kayak gitu. Karena ketika kamu dan dia sudah meniatkan untuk menikah, ada dua pihak keluarga yang akan bersatu. Jadi di sini nggak hanya hati kamu dan hati dia yang bersatu, tapi juga bagaimana hati keluarga dia dan hati keluarga kamu bersatu. Kayak gitu sih yang bisa aku katakan. Jadi untuk memuluskan langkah kamu memang restu itu harus ada. Jadi ya diperjuangkan dan dibicarakan dan diusahakan. Kalau memang kamu dan dia tujuannya sudah yakin menuju pernikahan kayak gitu. Dan ya itu yang bisa aku lihat dari reading buat teman-teman Aquarius yang sudah berpasangan. Jadi ya good luck buat kamu di 2021. Semoga apapun itu menjadi yang terbaik buat kamu dan dia. Kalau teman-teman merasa readingku ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Makasih teman-teman udah mampir di videoku, dan sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye!